Bikin heboh Asia sampai Eropa, Kepala Pengembangan Sepak Bola Global FIFA Arsene Wenger kecam keras AFC usai buat keputusan kontroversial tunjuk Arab dan Qatar jadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, sampai tak segan bilang begini. Hal yang sangat wajar kalau negara lain itu meminta transparansi seperti yang diminta oleh Irak dan Indonesia dalam soal pemilihan host nanti putaran 4 yang masih akan digelar bulan Oktober. Pertandingan ini dilakukan di tempat yang netral gitu, bukan di tempat salah satu negara. Keuntungan menjadi tuan rumah itu banyak sekali gitu ya. Selain keuntungan finansial ya, tapi keuntungan non teknis, adaptasi ya, cuaca, iklim, lapangan, dukungan penonton, itu hal yang bisa mempengaruhi di level seperti round 4 nanti gitu. Di tengah malam yang sunyi di Zurich, pusat kekuasaan FIFA yang tersembunyi di balik pegunungan Swiss, sebuah badai emosi meletus dari sosok yang tak pernah diduga akan bersuara sekeras ini. Arsene Wenger, sang maestro lapangan hijau yang dikenal dengan ketenangan dan kecerdasan taktisnya selama memimpin Arsenal, kini berdiri sebagai gunung berapi yang siap memuntahkan lava kemarahan. Pada tanggal 9 Juni tahun 2025 menjelang fajar di Asia, Wenger yang kini menjabat sebagai Kepala Pengembangan Sepak Bola Global FIFA sejak November tahun 2019 meledak dalam wawancara eksklusif yang mengguncang dunia sepak bola. Target kemarahannya adalah keputusan kontroversial AFC Asian Football Confederation yang menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah bersama untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan nada tegas yang jarang terdengar dari pria berusia 75 tahun ini, ia tak segan berkata ini adalah tamparan langsung pada integritas olahraga yang kita cintai. AFC telah menjual jiwa sepak bola demi kepentingan politik dan komersial. Keputusan AFC yang diumumkan pada tanggal 5 Juni tahun 2025 ini langsung memicu gelombang protes di kalangan penggemar dan analis sepak bola, terutama setelah timnas Indonesia yang baru saja lolos ke putaran keempat sebagai tim pertama dari Asia Tenggara menjadi salah satu korban potensial dari skenario ini. Wenger yang dikenal dengan visi inovatifnya selama 22 tahun di Arsenal dan pengalamannya di FIFA tak bisa lagi menahan diri. Dalam wawancara yang disiarkan langsung oleh saluran olahraga global, ia menggambarkan keputusan tersebut sebagai puncak dari drama yang telah lama membusuk di balik layar AFC. Ia melanjutkan dengan pernyataan berani, jika ini adalah cara AFC membangun masa depan sepak bola Asia, maka saya khawatir kita sedang menyaksikan kematian lambat dari kompetisi yang adil. Saya tidak akan diam melihat talenta muda seperti Marcelino Ferdinand atau Egy Maulana Fikri dipaksa bermain di panggung yang sudah dicurangi sejak awal. Untuk memahami ledakan emosi Wenger, kita harus melangkah kembali ke perjalanan karirnya yang luar biasa. Sejak bergabung dengan FIFA pada 2019, Wenger telah bertransformasi dari legenda lapangan menjadi arsitek global sepak bola, mengawasi pengembangan teknis dan inovasi aturan melalui peran di Komite Teknis FIFA dan panel penasehat teknik. Pria asal Alsace Prancis ini membawa pengalaman dari era revolusioner di Arsenal, di mana ia mengubah budaya makan pemain dan scouting internasional ke meja hijau FIFA, namun perannya tak luput dari kontroversi. Pada 2022 ia menuai kritik pedas atas pernyataannya di Piala Dunia Qatar, di mana ia menyarankan pemain fokus pada pertandingan daripada demonstrasi politik yang dianggap oleh banyak pihak sebagai pembelaan terselubung terhadap tuan rumah yang bermasalah. Kini keputusan AFC membawa bayangan baru atas karirnya di FIFA.
Wenger yang pernah memuji potensi negara-negara berkembang seperti India saat mengunjungi Bhubaneswar pada 2023, tampaknya melihat paralel antara situasi terselubung dan skenario Arab Saudi dan Qatar. Saya pernah optimis dengan India karena mereka punya 1,4 miliar jiwa yang haus akan sepak bola, katanya pada wawancara itu. Tapi di sini AFC malah memberikan panggung kepada dua negara yang sudah mendominasi dengan kekuatan finansial bukan prestasi olahraga. Ini bukan tentang perkembangan, ini tentang dominasi. Keputusan untuk menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran keempat yang dijadwalkan dimulai Oktober tahun 2025 tak muncul dari vakum. Putarajan ini akan mempertemukan 6 tim peringkat 3 dan 4 dari 3 grup dari putaran ketiga termasuk Indonesia yang kini berada di peringkat keempat grup C dengan 12 poin. Dalam 2 grup kecil yang dimainkan di venue pusat, AFC mengklaim keputusan ini didasarkan pada infrastruktur unggul kedua negara, dengan stadion-stadion modern seperti King Abdullah Sport City di Jeddah dan Al Bayt Stadium di Doha yang siap menjamu laga sengit. Namun di balik kilauan itu aroma politik dan ekonomi tercium kuat. Arab Saudi yang juga akan menjadi tuan rumah Piala Asia 2027 dan Qatar yang baru saja menyelenggarakan Piala Dunia 2022 dikenal sebagai kekuatan finansial di kawasan Teluk. Kedua negara telah menggelontorkan miliaran dolar untuk proyek olahraga termasuk investasi di klub seperti Newcastle United dibeli oleh dana publik Arab Saudi dan Paris Saint-Germain di backup Qatar Sport Investment. Keputusan ini memicu spekulasi bahwa AFC di bawah tekanan dari federasi kaya memilih jalur aman untuk memastikan keuntungan finansial bukan keadilan kompetitif. Ini adalah lelang, bukan undian, ujar Wenger dengan nada sinis. Tim seperti Indonesia yang berjuang mati-matian dari nol kini harus bertarung di lapangan lawan yang sudah diatur oleh pemilik dompet di Indonesia. Reaksi terhadap keputusan ini bagaikan petir di siang bolong. Supporter Garuda yang baru saja memenuhi Stadion Gelora Bung Karno dengan 85.000 tiket terjual habis untuk laga kontra China pada tanggal 5 Juni tahun 2025 merasa dikhianati. Kemenangan 1-0 berkat penalti oleh Romeni menjadi simbol harapan, tetapi kini digantikan oleh ketidakpastian. Marcelino Ferdinand mengungkapkan kekecewaan melalui media, "Kami bertarung dengan hati, tapi sepertinya hati itu tak dilihat oleh yang berkuasa." Egy Maulana Fikri yang disinar di sayap kanan melawan timnas China menambahkan ini ujian berat, tapi kami akan buktikan bahwa kami layak ke Piala Dunia, dimanapun kami bermain. Wenger yang tampaknya terpukau oleh semangat muda Indonesia menyebut tim ini sebagai permata tersembunyi Asia. Dalam wawancara yang sama ia memuji perkembangan skuad asuhan Patrick Kluivert yang berhasil mengatasi absennya Marcelino dengan penampilan impresif Ricky Kambuaya dan Beckham Putra. Mereka adalah bukti bahwa sepak bola bukan tentang uang, tapi tentang jiwa. AFC harus malu karena hampir memadamkan api itu, tegasnya. Ledakan Wenger bukan sekedar kritik spontan, sebagai bagian dari FIFA ia memiliki akses ke data dan wawasan yang memungkinkan analisis mendalam. Ia mengungkapkan bahwa putaran keempat yang akan dimainkan dalam format 2 grup, 3 tim di venue terpusat berpotensi memfavoritkan tuan rumah karena faktor adaptasi lingkungan dan dukungan massa. Bayangkan Indonesia yang terbiasa bermain di iklim tropis harus beradaptasi dengan panas gurun atau udara buatan di Qatar dalam waktu singkat. Ini bukan lagi tentang keterampilan tapi tentang siapa yang bisa bertahan, ungkapnya. FIFA sendiri belum memberikan tanggapan resmi, tetapi sumber internal menyebutkan bahwa Wenger telah mengusulkan revisi format kualifikasi sejak 2023 termasuk gagasan untuk menyeimbangkan tuan rumah dengan rotasi regional.
Namun proposal ini tampaknya dimentahkan oleh tekanan dari AFC yang diduga dipengaruhi oleh aliansi politik di kawasan Teluk. Saya telah berbicara dengan Gianni Infantino, Presiden FIFA, tapi suara saya seperti teriakan di padang pasir, keluh Wenger. Merujuk pada dinamika internal yang rumit, ledakan Wenger langsung memicu reaksi berantai.